Saudara-saudaraku yang mengasihi Tuhan, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita bermohon agar kuasa Tuhan dinyatakan bagi kita semuanya yang membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kiranya akan menjamah hati dan pikiran kami. Ia akan mengajarkan kepada kami hal-hal yang akan membuat kami semakin mencintai Tuhan, semakin hidup dalam kehendak Tuhan. Dan kemudian, apa yang menjadi bagian dalam hidup ini bukan hanya sekedar mengubahkan hidup kami semata, tapi itu juga mampu mengubahkan orang lain dalam setiap kehidupan yang kami jalani. Berfirmanlah Tuhan, terangilah kami dengan kebenaran-Mu di saat ini, supaya kami sungguh-sungguh menjadi alat kesaksian Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Demi Yesus Kristus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-35. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat 35 di bawah tema Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, 'Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?' Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, 'Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam.' Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka.
Pada waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semuanya. Dan judul perenungan kita adalah berjalanlah bersama Tuhan dan jangan berlari menjauh darinya. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dahulu kala ada seorang yang sangat malas yang selalu mencari cara yang lebih mudah untuk memberi makan dirinya sendiri. Suatu hari, ketika dia sedang mencari sesuatu untuk dimakan, dia melihat ladang buah. Dia melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun yang menjaga buah di pohon. Jadi dia dengan cepat memutuskan untuk mencuri beberapa buah. Tapi begitu dia masuk ke ladang dan mulai memanjat pohon, petani itu melihatnya kemudian mendatanginya untuk menangkapnya. Laki-laki yang malas itu melihat petani itu datang kepadanya dengan sebatang tongkat. Dia menjadi takut dan berlari ke arah hutan di dekatnya dan masuk ke dalamnya untuk bersembunyi. Setelah beberapa waktu, ketika dia merasa dia mulai bisa bergerak dari hutan, dia kemudian melewati pemandangan yang indah. Ada seekor rubah. Rubah itu hanya memiliki 2 kaki, tapi masih berjalan merangkak dengan senang hati. Pria malas itu berpikir bagaimana bisa rubah ini tetap hidup dalam kondisi seperti itu. Rubah tidak bisa berlari. Bagaimana ia harus bisa memberi makan dirinya sendiri atau tetap hidup dari ancaman hewan lain. Tiba-tiba dia melihat singa datang ke arah rubah dengan sepotong daging sudah ada di mulutnya. Semua binatang melarikan diri. Dan lelaki malas ini pun memanjat pohon untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi rubah tinggal di sana saja. Dia tidak memiliki kemampuan untuk berjalan dengan 2 kaki. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan pria yang malas itu. Singa itu meninggalkan sepotong daging yang ada di mulutnya untuk rubah. Pria malas itu merasa senang melihat cara Tuhan ini. Dia berpikir Tuhan yang adalah pencipta semua selalu memiliki rencana yang mengatur untuk mengurus apa yang dia ciptakan. Dia merasa bahwa Tuhan pasti memiliki sesuatu yang direncanakan untuknya juga. Jadi kemudian dia meninggalkan tempat itu dan duduk di suatu tempat yang jauh, sendirian menunggu seseorang untuk memberinya makan juga. Ketika waktu mulai berlalu, dia terus melihat ke jalanan, menunggu makanannya. Dia menunggu di sana selama 2 hari tanpa makanan. Akhirnya dia tidak bisa menahan rasa lapar dan mulai pergi. Dalam perjalanannya dia bertemu dengan seorang bijak yang tua. Seorang yang terkenal karena kebijaksanaan di jalan. Dia mengatakan semua yang terjadi pada orang bijak itu. Sang bijak pertama memberinya beberapa makanan dan air. Setelah itu, lelaki malas itu bertanya kepada sang bijak, "Oh Tuan bijak, Tuhan itu menunjukkan belas kasihan pada rubah yang pincang. Tapi mengapa Tuhan itu begitu kejam bagiku?" Orang bijak itu dengan senyuman berkata, "Benar bahwa sang pencipta memiliki rencana untuk semua orang. Anda jelas merupakan bagian dari rencana Tuhan. Tapi nak, kamu mengambil tanda itu dengan cara yang salah. Tuhan tidak ingin Anda menjadi seperti rubah. Tuhan ingin agar sang pemalas ini menjadi seperti seekor singa.
Saudara-saudaraku, dari kisah di atas kita mendapati memang benar bahwa Tuhan mengatur kehidupan kita, manusia dengan caranya. Akan tetapi, kita harus mengingat bahwa cara Tuhan mengatur kehidupan kita tidak selalu sama dengan apa yang kita pikirkan dan rencanakan. Karena Tuhan ingin agar kita bergantung sepenuhnya kepadanya. Dan olehnya, kita akan terus-menerus konsisten dan berkomitmen dalam hidup di tengah berbagai macam situasi, sehingga tetap percaya kepada Tuhan dan tidak pergi meninggalkannya saat berada dalam situasi-situasi hidup yang tidak menyenangkan menurut ukuran kita. Karena pergi meninggalkan Tuhan, lari dari kenyataan hidup, bukan berarti hidup akan kemudian segera berubah menjadi menyenangkan. Hal inilah yang kemudian dibahasakan oleh Injil Lukas dalam kisah perjumpaan dalam tema Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru, menampakkan diri kepada dua murid Yesus yang sedang berjalan. Dalam teks Yunani dikatakan esan poreumenoi. Terjemahan Baru Lembaga Alkitab Indonesia, pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus di ayat yang ke-13. Menarik mengetahui apa maksud penulis menyertakan nama sebuah kampung yaitu Emmaus yang jaraknya kurang lebih 7 mil dari Yerusalem ke dalam perjalanan kedua murid ini. Karena kita tahu bersama bahwa suatu tempat yang dihadirkan dalam suatu kisah pasti mempunyai maksud dan tujuan yang hendak disampaikan. Emmaus adalah suatu tempat yang kurang lebih 12 km jaraknya dari Yerusalem, yang dapat ditempuh dalam perjalanan kaki bolak-balik dalam satu hari. Hal ini menjadi jelas bagi kita bagaimana mereka datang dan bersaksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus kepada ke-11 murid setelah peristiwa memecahkan roti dari Yesus di ayat 30 sampai ayat yang ke-35. Yang menarik untuk kita lihat dari cerita ini tentu saja salah satunya sebagaimana yang telah dikatakan sebelumnya adalah Emmaus. Emmaus, Hamat dalam terjemahan Ibrani, Imwas dalam terjemahan Arab, diperkirakan adalah sebuah tempat yang bernama El Kubebide atau Latrun di masa kini. Emmaus pada masa itu adalah suatu kampung yang menjadi tempat atau daerah yang dikhususkan untuk menjadi tempat senang atau hura-hura bangsa Romawi. Kalau Kleopas bersama satu murid yang lain yang tidak pasti siapa dia, karena memang dalam bacaan ini tidak disebutkan, walaupun memang ada yang mengatakan dia adalah Simeon atau Simon, seseorang yang kemudian tempat yang penting dalam jemaat di Yerusalem, mendapatkan tempat yang penting dalam jemaat Kristen di Yerusalem, dan di sana ia menggantikan Yakobus adik Yesus sebagai pemimpin. Mereka ini, Kleopas dan Simeon, mereka berdua ke Emmaus. Berarti secara tidak langsung kita harus mengatakan bahwa keduanya hendak lari dari Yerusalem ke Emmaus untuk mencari kesenangan, mencari penghiburan atas galaunya suasana hati mereka. Mereka berdua mengalami suatu suasana keraguan atas apa yang mereka percayai tentang Tuhan Yesus, yang seharusnya sebagai Mesias Israel datang bukan untuk mati, tapi datang untuk menyelamatkan mereka dari penjajahan. Kita bisa bandingkan ini pada ayat 21 yang mengatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Seharusnya kedua murid ini tidak ke Emmaus, tapi tetap tinggal di Yerusalem. Kegalauan yang juga adalah keraguan dua murid ini bisa kita lihat dalam teks dari ayat 14 sampai ayat yang ke-15 yang mengatakan, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Kedua murid yang bercakap-cakap ini dalam terjemahan Yunani menggunakan kata homile. Menurut Matthew Henry, tidak menutup kemungkinan percakapan itu adalah percakapan yang bukan hanya sekedar bertukar pikiran, tapi juga mungkin mereka sedang memperdebatkan tentang kebangkitan dari Yesus Kristus, sekaligus tentang
kerajaan Allah yang diajarkan oleh Yesus. Dan melalui bacaan ini kita bisa melihat keraguan kedua murid itu di ayat ke-19 dengan ungkapan dia adalah seorang nabi. Di sini kita melihat keraguan para murid inilah yang kemudian membuat Yesus menampakkan diri kepada mereka. Walaupun pada awal perjumpaan ini pandangan mereka terhalang dalam ungkapan Yunani ekratunto oleh sesuatu yang menutupi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Yesus, ayat yang ke-16. Akan tetapi kemudian tindakan Yesus dalam mengambil roti, mengucap berkat, dan memecah-mecahkannya bagi mereka, ayat yang ke-32, telah menjelikan mata mereka secara keseluruhan, baik secara fisik dan juga iman. Melalui perjumpaan ini Yesus mengubah arah dan tujuan kedua murid dari hendak pergi meninggalkan Yerusalem mencari sesuatu kebahagiaan semu menjadi suatu perjalanan bersama yang memberkati dan mengubah arah langkah perjalanan kedua murid. Bukan karena kehendak mereka, tapi karena kehendak dan otoritas Yesus. Dan kita harus mengingat bahwa perjalanan yang mengubahkan para murid ini karena Yesus hadir dalam perjalanan dan berjalan bersama mereka. Perjalanan ini adalah perjalanan yang meluruskan iman yang bengkok, iman yang mulai salah arah. Karenanya firman diberitakan kepada kedua murid ini. Kalau awalnya kedua murid ini menceritakan kronologis sang Mesias yang diharapkan menjadi juru selamat, tapi kemudian mati, dikuburkan serta bangkit, tapi bagi mereka itu adalah sesuatu yang belum pasti, yang artinya mereka masih ragu. Maka kemudian ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-27 di sana dengan jelas dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, dalam hal ini Yesus, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab. Yesus menyadarkan mereka dengan kebenaran firman yang harus mereka percaya, dengan diawali dengan ucapan yang keras serta menohok, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya. Ucapan Yesus ini membawa mereka berdua mendesak Yesus untuk tinggal bersama mereka. Kita bisa melihat di ayat yang ke-29, tetapi mereka sangat mendesak, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Yesus yang memberitakan kebenaran dan kemudian tinggal bersama kedua murid telah mengubah arah langkah mereka yang keliru. Dan akhirnya setelah kejadian Yesus mengambil roti di ayat 30, membawa mereka kembali ke jalan yang seharusnya mereka tempuh, yaitu menjadi saksi tentang kebangkitannya. Hal inilah yang dilakukan mereka berdua kepada murid-murid Yesus yang tetap setia ada di Yerusalem. Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui kisah perjumpaan, penampakan Yesus kepada dua orang muridnya dalam perjalanan ke Emmaus, maka ada beberapa hal yang memberikan kita semua peringatan sekaligus juga mengajak kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertama, kita diingatkan untuk tidak mengambil jalan yang keliru, jalan yang salah, apalagi jalan yang terang-terangan akan membawa kita jauh dari kehendak Tuhan Sang Juru Selamat. Marilah tetap berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan, sekalipun mungkin jalan yang kita tempuh tidaklah selalu mulus dan lancar, karena begitu banyak hambatan, tantangan, serta pergumulan. Tetapi tetaplah berjalan bersama Tuhan. Jangan berpaling dan bahkan berbalik arah. Tempuhlah jalan Tuhan dengan sukacita iman. Sebagaimana ungkapan syair lagu Kidung Jemaat nomor 400 ayat pertama dan ayat yang kedua yang berjudul Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Dan syair di ayat yang kedua mengatakan, ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Hal yang kedua, jika sesuatu yang kita harapkan
bahkan sangat ingin kita dapatkan, tapi kemudian kita belum meraihnya, mendapatkannya, jangan kemudian kita meragukan Tuhan, apalagi kemudian menjauh dan meninggalkan Tuhan, ataupun segala sesuatu yang kita jalani kemudian tidak sesuai dengan harapan kita. Maka jangan itu kemudian menjadikan kita menurunkan standar dan level iman kita dengan mencari solusi-solusi dalam kepikiran manusia dan pandangan dunia yang semu, tidak berarti, tidak bernilai, apalagi yang tidak pantas serta layak untuk kita lakukan dalam konteks iman sebagai orang percaya. Kalau engkau belum mendapatkan harapanmu dalam memiliki kendaraan, tidak serta-merta kau mencuri, kau korupsi, kau mengambil hak dan kepunyaan orang lain. Kalau istrimu, suamimu, anak-anakmu, bahkan orang tuamu kemudian berubah, tidak serta-merta membuat engkau kemudian berpikir, ya gantilah, cari yang baru. Ternyata tidak cocok. Cocok tidak cocok, engkau sendiri yang memilih pasangan hidupmu. Tidak ada orang yang memaksamu untuk menikah. Mau tidak mau, suka ataupun tidak, mereka adalah orang tua kita. Mereka juga adalah anak-anak kita. Kasihi, cintailah mereka, karena Yesus juga sangat mengasihi kita. Jangan pula karena engkau belum memiliki pasangan hidup, kemudian engkau merasa di bagian ini, di part ini, sepertinya Tuhan tidak bereaksi. Kok Tuhan seperti tidak peduli denganku? Aku sudah berdoa, aku sudah meminta, bahkan mungkin dengan sikap doa yang bermacam-macam, tapi kok belum nyampe-nyampe ya Tuhan pasanganku. Berjalanlah terus bersama Tuhan sampai engkau tahu bagaimana Tuhan mempersiapkan perjalanan yang kau tempuh, yang bukan hanya dengan tertawa tapi juga dengan linangan air mata, sebagai proses kebahagiaanmu yang tak dapat tergantikan dengan apapun yang ditawarkan oleh dunia ini. Tetaplah berjalan bersama Tuhan, jangan berlari menjauh darinya. Hal yang ketiga, jangan menjadi orang yang bodoh dan lamban hati. Tetaplah berhikmat, berpengetahuan, dengan terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Itulah yang diungkapkan oleh Amsal pasal 1 ayat 7. Jangan pernah membiarkan hidup kita tanpa waktu untuk mencari, belajar, menemukan, mencintai, serta memperlakukan firman Tuhan. Cari kerja penting, cari duit penting, cari pasangan juga penting, cari harta juga penting. Tetapi jika kita tidak pernah cari firman Tuhan yang sangat penting dalam hidup ini, maka semuanya menjadi nothing. Jangan kebenarannya, jangan pernah melupakan firman Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah melupakan firman Tuhan ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat yang ke-33. Hal yang keempat, perubahan-perubahan penting dalam kehidupan kita bukan hanya sekedar bagaimana kita melakukan sesuatu dengan pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki, tapi bagaimana juga menghadirkan Tuhan dalam setiap tanggung jawab yang kita miliki di dunia ini. Ingatkah kita dengan perkataan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5 yang berkata, tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Karena barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hidup dalam Tuhan dan biarlah Tuhan tinggal mengatur setiap kehidupan kita agar berhasil. Karena di luar Tuhan maka yang kita hadapi bukan hanya sekedar berbicara kesuksesan dan ketercapaian apa yang kita miliki. Tapi jauh lebih penting dari itu adalah kemampuan untuk terus hidup benar dan percaya terhadap segala jalan Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Ingat, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yang terakhir, saudara-saudara, yang kelima, menjadi alat kesaksian Tuhan adalah bagian dari hidup yang berkenan, yang telah diubahkan oleh Tuhan, dan kemudian ini akan menjadi gaya hidup orang beriman dalam Tuhan Yesus Kristus.
kesaksiannya tentang Tuhan Yesus bukan hanya sekedar seberapa rajinnya kita bersekutu, seberapa banyaknya seseorang memberi, tapi bagaimana dalam seluruh kehidupan kita memuliakan Tuhan Yesus. Dan adalah sinergitas hidup yang lahir dari pendengaran akan firman Tuhan, tersimpan dalam hati, dan dipelihara dengan terus memperkatakan dan memperlakukan semua yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam hidup ini di segala aspek kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Firman yang telah dinyatakan di saat ini kiranya akan mengubah hidup kami semua, Tuhan. Bukan hanya sekedar mendengar, tapi bagaimana menyimpan, memeliharanya, menjaganya, memperlakukannya dalam kehidupan ini. Itulah hal yang paling penting, hal yang paling utama. Harta yang tak ternilai harganya, yaitu firman kehidupan yang dilakukan. Terima kasih untuk sabdamu saat ini, Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang baik bagi kami semua. Haleluya. Amin.